warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eljan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa bisnis proses re-engineering dalam pengembangan sistem distribusi produk lensa mata PT Galeri Mata Indonesia berbasis mobile application. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Salah satu organisasi bisnis atau perusahaan yang membutuhkan diadakannya BPR adalah PT Galeri Mata Indonesia, salah satu perusahaan distribusi alat kesehatan lensa mata di Indonesia. PT GMI ini dituntut agar dapat memberikan pelayanan cepat kepada instansi kesehatan seperti rumah sakit dan klinik yang menyelenggarakan operasi bedah mata untuk ketersediaan stok lensa mata. Saat ini PT sudah menerapkan e-bisnis dalam proses bisnis yang dilakukan untuk memudahkan proses pemesanan dan distribusi produk ke pelanggan menggunakan sistem aplikasi berbasis web. Namun dikarenakan saat ini teknologi mobile application dinilai cukup efektif dalam mendukung proses bisnis, maka rencananya akan dilakukan perubahan bisnis proses dalam hal pemesanan dan pengantaran produk menggunakan aplikasi berbasis mobile. Sebelum sampai kepada proses perencanaan aplikasi berbasis mobile, perlu dilakukan perubahan konsep bisnis perusahaan dalam proses pemesanan dan distribusi produk. Tujuannya adalah agar perubahan konsep aplikasi yang diterapkan nantinya dalam bisnis dapat efektif, meningkatkan kinerja perusahaan dalam melayani pelanggan menjadi lebih baik dan tercapainya efisiensi biaya operasional perusahaan. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah beberapa permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana mengidentifikasi titik lemah pada proses yang ada saat ini dengan menggunakan analisa value chain dan critical success factor. Yang kedua, bagaimana proses BPR di GMI dapat diterapkan dengan merancang alternatif baru melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi berbasis mobile application. Yang ketiga, bagaimana rancangan desain sistem distribusi produk berbasis mobile application. Tujuan dari pelaksanaan riset ini adalah untuk menghasilkan beberapa usulan proses bisnis dan menerapkan rekayasa ulang proses bisnis menggunakan analisis value chain dan critical success factor untuk mengidentifikasi kegiatan utama dan aspek kritis yang dapat meningkatkan nilai tambah yang membuat perusahaan dapat lebih kompetitif. Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan bidang ilmu komputer yang terkait dengan pengembangan sistem informasi. Dengan produk penelitiannya adalah penerapan konsep bisnis proses re-engineering untuk mendukung perubahan konsep bisnis yang lebih baik dalam optimalisasi proses yang dilakukan perusahaan. Pengembangan sistem informasi ini didukung dengan perencanaan konsep bisnis yang tepat agar sistem dapat dikembangkan, dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah bagi pengembangan bisnis perusahaan. Hasil penelitian juga akan menjadi literasi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal penerapan teknik rekayasa proses seperti yang diterapkan di organisasi. Metode penelitian. 1. Observasi. Observasi dilakukan dengan mengevaluasi proses distribusi yang saat ini berjalan di PT tersebut, dari mulai proses pemesanan produk lensa mata kepada produsen sampai dengan produk diantarkan kepada pelanggan, yaitu para instansi kesehatan seperti rumah sakit dan klinik. Yang kedua, wawancara. Fungsi wawancara adalah untuk menggali informasi dan permasalahan yang terjadi pada sistem berjalan saat ini. Narasumber yang berperan dalam proses wawancara adalah pemilik PT tersebut, pegawai administrasi, sampai dengan pihak kurir yang bertugas mengantarkan produk. Pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan adalah dengan meminta dokumen administrasi seperti surat PO, faktur, pengantaran, dan penerimaan barang serta dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan proses distribusi produk lensa mata di PT tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi kebutuhan fungsional pada usulan sistem yang akan disampaikan melalui analisa proses bisnis re-engineering. Hasil pembahasan. 1. Identifikasi penyebab masalah. Identifikasi permasalahan dengan pendekatan metode PICIS. Metode PICIS dalam satu penelitian yang dilakukan memberikan kemudahan analisa permasalahan dengan sudut pandang beberapa aspek, yaitu analisa sistem performance, information, economic, control, efisiensi, dan service. Adapun identifikasi permasalahan ditinjau dari analisa PICIS adalah sebagai berikut. 1. Aspek performance. Permasalahan lambat karena informasi pengiriman barang masih dilakukan via telepon. Kemudian kurang akurat karena konfirmasi delivery barang tidak dapat dilakukan secara real time oleh kurir. Solusi: merubah proses bisnis untuk mengkonfirmasi pengiriman berbasis mobile application. Yang kedua, melakukan proses konfirmasi pengiriman langsung melalui aplikasi. Yang kedua, informasi. Permasalahan belum komprehensif karena informasi pengantaran produk belum menggunakan satu sistem yang sama. Solusi: sistem SCM yang saat digunakan akan dikembangkan dalam versi apps untuk pengiriman. Ketiga, ekonomik. Permasalahan membutuhkan extra cost dalam pembiayaan cetak dokumen delivery order.
Solusi perubahan proses cross-check delivery orders via aplikasi. Kemudian kontrol permasalahan, sulit melakukan pengawasan status pengiriman secara up-to-date. Solusi perubahan bisnis proses QC dilakukan bersamaan. Kemudian efisiensi, permasalahan sistem belum mengintegrasi ke proses pengiriman sehingga kurang efisien untuk cross-check data. Solusi urusan perancangan sistem yang mengintegrasikan proses delivery system. Yang terakhir service, permasalahan pelayanan PT tersebut belum maksimal dikarenakan pelanggan belum dapat memantau proses pengiriman barang. Solusi usulan perubahan proses pelanggan dapat tracking pengiriman via aplikasi sehingga dapat diukur periode pengiriman. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Adapun kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari usulan perubahan bisnis pada proses yang akan diusulkan adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan fungsional. Sistem dapat melakukan order pemesanan pengantar produk via kurir melalui aplikasi. Yang kedua, kurir yang sudah mendaftarkan kerjasama dengan PT tersebut dapat memilih order pengantaran produk disesuaikan dengan kemampuan akses lokasi. Yang ketiga, biaya tarif pengantaran dapat terukur melalui sistem sesuai dengan informasi jarak tempuh dari lokasi pengantaran produk. Yang keempat, sistem dapat mengidentifikasi keberadaan atau posisi pergerakan kurir saat mengantarkan produk. Kelima, alamat pengiriman dan para pelanggan PT tersebut dapat didaftarkan di sistem sehingga memudahkan dalam proses pengantaran produk. Yang keenam, pelanggan dapat memantau pergerakan pengiriman produk. Ketujuh, PT tersebut dapat memberikan evaluasi kinerja kurir. Kedelapan, pelanggan dapat memberikan feedback pengiriman produk. Kemudian SLA dari target pengiriman produk antar kurir dapat terukur dengan baik. Kebutuhan fungsional, 1. Kinerja sistem cepat. Yang kedua, validasi data sistem akurat. Ketiga, keamanan sistem terjamin dengan baik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditemukan beberapa hal, yaitu 1. Implementasi metode analisa value chain dan critical success factor dapat membantu perusahaan melakukan evaluasi mengenai kondisi perusahaan saat ini, nilai dan titik kritis perusahaan yang perlu dioptimalkan untuk mencapai strategi perusahaan yang tepat dalam meningkatkan nilai dan keuntungan perusahaan. Kedua, proses business reengineering di PT GMI setelah adanya pengukuran dari hasil analisis value chain dan critical success factor adalah dengan melakukan perubahan model bisnis yang tepat dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. 1. Customer segment. 2. Value proposition. 3. Channel. 4. Customer relationship. Yang kelima, revenue stream. Yang keenam, key partner. 7. Key activities. 8. Key research. Dan 9. Cost struktur untuk mendapatkan strategi perusahaan yang tepat untuk memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan nilai serta keuntungan perusahaan. Yang ketiga, rancangan desain sistem distribusi produk berbasis mobile application mengutamakan keterlibatan pelanggan dalam evaluasi kinerja kurir, serta memastikan komunikasi dan pengawasan dengan kurir yang bertugas dalam pengiriman produk dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi di smartphone, dan perubahan data serta informasi dapat dilakukan secara real-time dan up-to-date sehingga dapat meningkatkan pelayanan pada PT GMI ke seluruh karyawan pelanggannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.